Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Mahaputri Handayani Diar dalam video pembelajaran mata pelajaran administrasi transaksi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang operasional mesin pembayaran tunai dan non-tunai. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran administrasi transaksi kelas 12 bisnis daring dan pemasaran. Karena kita masih di dalam kondisi pandemi COVID-19, Ibu berharap kalian selalu ingat dengan protokol pencegahan COVID-19, yaitu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, agar kita bisa terlepas dari pandemi ini sesegera mungkin. Apakah kalian tahu orang yang mengoperasikan mesin di saat seseorang membayar barang yang dibelinya di sebuah minimarket? Ya, benar. Mereka adalah petugas kasir. Kegiatan apa yang dilakukan kasir tersebut? Ya, kegiatan transaksi jual beli. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang kegiatan transaksi dengan menggunakan mesin kasir point of sale. Silakan kalian ikuti uraian Ibu berikut. Untuk itu, Ibu sudah membuat sebuah peta konsep tentang kegiatan transaksi agar materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini lebih gampang kalian memahaminya. Ada 3 kegiatan transaksi. Yang pertama, pra sebelum transaksi terjadi. Yang kedua, proses kegiatan transaksi itu sendiri. Yang ketiga, pasca atau setelah kegiatan transaksi itu terjadi. Pada kegiatan pra atau sebelum kegiatan transaksi, itu kita akan lihat tentang SOP administrasi gudang. SOP administrasi gudang ini nanti akan dilakukan oleh seorang tenaga operator gudang. Ada 3 poin yang akan dilakukan seorang operator gudang untuk mempersiapkan mesin kasir agar bisa dipakai dalam kegiatan transaksi. Kegiatan yang pertama dilakukan operator gudang adalah membuat database. Membuat database sesuai dengan orang yang akan mengoperasikannya. Yang kedua, memprogram data produk. Jadi semua data yang akan barang-barang yang akan dijual itu disimpan dulu di program data. Yang ketiga, memasukkan data pembelian. Nah, sekarang kita lihat kegiatan transaksi di saat proses. Kita akan membahas tentang persiapan mengoperasikan mesin kasir khusus POS. Yang kedua, perhitungan total harga dan pengembalian uang kepada pelanggan. Kedua kegiatan ini dilakukan oleh tenaga kasir. Nah, pada kegiatan pasca atau setelah
transaksi terjadi, yaitu SOP penutupan kegiatan transaksi. Ini juga dilakukan oleh seorang tenaga kasir. Apa yang akan dilakukan seorang kasir setelah dia menutup kegiatan transaksinya hari itu? Dia harus membuat laporan hasil penjualan di masa atau di waktu dia melaksanakan tugas. Nah, oke anak-anak, untuk lebih jelasnya, kalian ikuti video Ibu selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini ada 7 tujuannya. Yang pertama, menerapkan cara membuat database. Tujuan yang kedua, menerapkan cara memprogram data produk. Tujuan yang ketiga, menerapkan cara memasukkan data pembelian. Tujuan yang keempat, yaitu menerapkan persiapan sebelum mesin kasir dioperasikan. Tujuan yang kelima, menerapkan perhitungan total harga dan pengembalian uang kepada pelanggan. Tujuan yang keenam, menerapkan prosedur penutupan tugas sebagai kasir. Sementara tujuan yang ketujuh adalah menerapkan sikap yang dibutuhkan dalam pengoperasian mesin pembayaran tunai dan non-tunai. Nah, sebagaimana yang telah dituliskan tadi di peta konsep, ada 3 kegiatan. Nah, sekarang kita lihat kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan pra atau sebelum kegiatan transaksi dilakukan, yaitu membuat database. Pekerjaan ini dinamakan jabatannya atau dilakukan oleh seorang operator gudang. Nah, SOP untuk membuat database. 1. Buka aplikasi Ecosys dengan melakukan double klik ikon Ecosys yang ada di layar desktop sebuah komputer. Tunggu sampai muncul kotak untuk login. Yang kedua, periksa nama komputer, localhost, IP address-nya 192.168.0.100, port 3306. Nah, ini sesuai dengan komputer yang kita pakai. Kalau berbeda nanti lagi komputer dan jaringannya, ini akan berbeda pula. Yang ketiga, klik database baru. Yang keempat, klik parameter koneksi. Yang kelima, ketik nama user. Nama user yang kita buat itu adalah root, R-O-O-T. Yang keenam, ketik password. Password yang kita buat itu adalah admin. Yang ketujuh, ketik database. Database ini Ibu suruh kalian membuat nama sendiri, lalu kelas. Misalnya, Putri underscore 31. 3 itu maksudnya tingkat 3, dan 1 itu kelas yang pertama. Nah, ini tergantung dari kelas kalian nantinya ya. Yang ke-8, klik koneksi database. Yang ke-9, klik next. Yang ke-10, pilih general standar SQL. Yang ke-11, klik next. Yang ke-12, ketik name user. Name user ini sama seperti yang kita buat database di awal tadi. Tadi kita buat Putri underscore 31 yang name usernya atau username-nya juga Putri underscore 31. Ketik password. Nah, passwordnya ini kalian buat sama aja semua ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa?
Karena kita sekarang kan dalam pembelajaran. Jadi kalau seandainya kalian buat masing-masing beda-beda passwordnya, Ibu nanti susah untuk mencek pekerjaan kalian. Jadi kalau sama semua, Ibu nanti bisa gampang untuk memeriksanya. Tapi kalau kalian sudah sebagai tenaga kasir profesional, itu kalian buat passwordnya hanya kalian yang tahu. Kenapa? Karena password ini nanti akan bisa membuka uh, cache drawer yang kita pegang. Nah, akibatnya kalau password kita kasih tahu ke orang atau orang lain tahu, maka laci uang kita bisa diambil uangnya oleh orang lain. Langkah yang ke-14 ada klik jalankan. Langkah yang ke-15 klik OK. Itulah SOP membuat database. Nah, kegiatan selanjutnya adalah memprogram data. Data yang diprogram ini dilakukan oleh operator gudang. Data-data yang akan diprogram seperti informasi perusahaan, yang kedua daftar satuan, yang ketiga daftar grup pemasok, yang keempat daftar pemasok, yang kelima daftar grup produk, dan yang terakhir daftar produk. Untuk lebih jelasnya, kalian ikuti uraian Ibu selanjutnya. Nah, data yang diprogram pertama kali adalah membuat informasi perusahaan. Informasi perusahaan yang akan dibuat adalah nama toko atau swalayan kita, alamat, terus logo toko kita, slogan toko kita, dan lain-lain. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, buka database atas namamu sendiri yang sudah dibuat di awal tadi. Yang kedua, buka menu umum. Yang ketiga, klik informasi perusahaan. Yang keempat, klik menu umum. Yang kelima, buat logo dengan cara mengklik ambil gambar, lalu pilih gambar atau logo perusahaan Anda. Ini untuk membuat logo ini, cara mengambilnya persis sama kayak kita mengambil, mengupload foto-foto seperti pada aplikasi yang lainnya. Ibu kira kalian pasti bisa melakukannya. Terus yang keenam, isi nama perusahaan, alamat, kota, negara, kode pos, telepon, dan moto perusahaan. Yang ketujuh, klik menu lainnya. Pilih rupiah, Indonesia pada default mata uang. Nah, ini kalau di settingannya belum pakai rupiah. Tapi kalau sudah, langkah yang ketujuh ini tidak perlu kalian lakukan. Langkah ke-8 klik OK, langkah ke-9 klik simpan, langkah ke-10 klik OK lagi. Nah, selesai nanti informasi perusahaan kita. Sekarang kita membuat daftar satuan. SOP-nya bagaimana? Nah, nih, yang pertama klik menu produk. Yang kedua klik daftar satuan. Yang ketiga klik baru atau tombol F1. Yang keempat letakkan kursor pada kolom satuan. Lalu ketik di satuannya pcs, di kolom jumlah 1, di kolom dari satuannya pcs, di tampilan kolom nama, di kolom tampilan nama pcs. Yang keenam, ketik dus. Nah, jadi tadi kita mengetik satuannya pcs. Kalau kita mengetik satuannya dus 20, maka di satuannya dus 20, di jumlahnya 1, di dari satuannya pcs, tampilan namanya dus 20. Atau dus aja boleh juga. Nah,
lalu sorot panah ke bawah, lalu sorot panah ke atas. Nah, itu adalah langkah untuk menyimpan. Selain dari kita klik menu simpan. Panah ke bawah, panah ke atas, itu berarti sudah tersimpan. Lalu langkah yang ke-9, ganti DUS20 dengan cara memilih pada daftar yang tersedia, lalu tekan Enter. Langkah ke-10, klik simpan. Langkah ke-11, pilih ya. Langkah ke-12, klik tutup. Langkah ke-13, klik ya. Itulah SOP untuk membuat daftar satuan. Nah, ini nanti lagi selain dari Picis, DUS20, kalian bisa membuat lusin, kalian bisa membuat buah, membuat pak, dan segala macam. Caranya sama. Nah, yang berikutnya kita membuat grup pemasok. SOP-nya bagaimana? Nah, kita lihat ya. Yang pertama, klik menu pembelian. Yang kedua, klik daftar pemasok. Yang ketiga, klik baru atau tombol F1 yang ditekan. Yang keempat, letakkan kursor pada daftar pemasok. Yang kelima, klik pada baris yang kosong. Yang keenam, ketik 002 pada kolom kode. Pada kolom deskripsi, ketik kredit. Nah, itu kalau kita membuat grup pemasok kredit. Nah, lalu tekan panah ke bawah, panah ke atas lagi, panah ke bawah lagi, itu menyimpan ya nak ya. Atau kita klik menu simpan. Lalu kita yang kedua lagi, daftar pemasok yang kedua, kita buat kodenya MK, deskripsinya makanan. Dan kalian bisa buat lagi nanti MN, minuman, PK, pakaian, dan segala macam. Itu tergantung nanti data yang Ibu berikan. Lalu langkah berikutnya sorot panah ke bawah, sorot panah ke atas. Terus langkah ke-11, klik simpan, lalu pilih ya, lalu klik tutup, dan terakhir pilih ya. Demikian SOP membuat grup pemasok. Nah, setelah tadi kita membuat grup pemasok, nah sekarang kita membuat daftar dari anggota grup itu lagi. Kalau tadi kita membuat grupnya ada makanan, kodenya MK, maka kita akan membuat siapa saja pemasok atau supplier yang memasukkan barangnya ke toko kita yang bergerak di bidang makanan. Nah, jadi terkelompok-kelompok ya anak-anak ya. Caranya bagaimana? Nah, ini. Klik menu pembelian. Yang kedua, klik daftar pemasok. Lalu klik baru. Terus aktifkan grup pemasok kredit. Nah, ini kalau kita nanti akan memasukkan siapa saja perusahaan-perusahaan yang memasukkan barangnya ke toko kita yang kita bisa belanja secara kredit. Lalu kita pindah ke tabel di bawah. Jadi di tampilan layar itu ada dua tabel. Tabel yang di atas ada daftar pemasok. Tabel yang di atas ada grup pemasok. Tabel yang di bawah adalah daftar pemasoknya. Sekarang kita pindah ke tabel yang di bawah dengan cara mengklik baru atau tekan F1. Nah, pada baris yang kosong nanti kita ketik PDR pada kolom kode, PDR pula pada kolom nama, terus kita di kolom alamat kita buat alamat dari PDR, terus kita isi tipe perusahaan. Nah, tipe perusahaan ini maksudnya nanti ada pilihan perusahaan atau perseorangan. Kalau dia itu dalam bentuk perusahaan, berarti kita perusahaan. Kalau yang memasuk barang ke toko kita itu dalam bentuk perseorangan, berarti kita pilih perseorangan. Terus kita isi personal, orang yang berhubungan dengan transaksi ke toko kita itu siapa, kita buat namanya, terus kita buat nomor teleponnya, untuk kontaknya kita berhubungan, terus kita buat limit kredit 100 juta.
Untuk membuat limit kredit 100 juta ini yang kita ketik di komputer itu adalah angka 10000 tanpa titik, tanpa koma, tanpa huruf. Nah, kalau kita ada memasukkan satu aja huruf, itu nanti akan error, tidak akan tersimpan. Nah, kalau eh, pemasok kita itu kelompoknya kelompok kredit, maka limit kreditnya harus kita buat. Karena nanti kita akan bertransaksi secara kredit. Tapi kalau kita nanti transaksinya tunai, nah ini tidak wajib untuk dibuat. Nah, terus kita buat yang keduanya, yaitu perusahaannya kodenya SNS, nama perusahaannya juga SNS, alamatnya di bypass kilometer 1, tipenya perusahaan, personal kontaknya Budi, nomor teleponnya dibuat, terus dibuat lagi limit kreditnya, karena ini masih grup pemasok kredit. Nah, lalu sorot panah ke bawah, sorot panah ke atas, atau klik simpan, pilih ya, klik tutup, pilih ya. Nah, itu kalau kredit. Kalau seandainya kita buat grup pemasok makanan, maka di tabel yang di atas kita klik makanan. Nah, dengan kita mengklik itu sama dengan kita mengaktifkan grup makanan. Nah, setelah kita buat grup makanan, nah, baru kita masukkan siapa saja pemasok atau supplier yang menjual barangnya, yang barang yang dijualnya itu dalam bentuk produk makanan. Nah, begitu selanjutnya ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kita melihat cara membuat grup produk. Nah, caranya yang pertama adalah kita klik menu produk. Yang kedua, kita klik daftar produk. Lalu kita klik baru atau tekan tombol F1. Yang keempat, letakkan kursor pada daftar produk. Yang kelima, klik pada baris yang kosong. Lalu kita ketik MN pada kolom kode, minuman pada kolom deskripsi. Lalu kita tekan panah ke bawah. Kita lanjut lagi membuat kode MK, deskripsinya makanan. Lalu kita ketik sorot panah ke bawah, panah ke atas. Itu sudah sama dengan proses penyimpanan. Terus langkah yang ke-11 yaitu klik simpan. Yang ke-12 pilih ya. Langkah ke-13 klik tutup. Dan langkah yang terakhir pilih ya. Nah, tujuan dari membuat grup produk ini agar produk-produk yang ada di dalam sistem kasir kita tidak berserakan atau terkumpul per grupnya. Nah, setelah kita selesai membuat grup produk, maka kita akan membuat daftar produk. Di grup produk minuman, misalnya siapa aja produk-produk yang termasuk ke dalam grup produk. Nah, langkahnya bagaimana SOP-nya? Kita lihat yang pertama, klik menu produk. Yang kedua, klik daftar produk. Yang ketiga, klik baru atau tinggal tekan tombol F1. Yang keempat, aktifkan grup produk yang kita inginkan, contohnya makanan. Yang kelima, klik baru atau F1 pada tabel di bagian bawah. Jadi, tabelnya ada dua, tabel bagian atas tabel grup produk, tabel bagian bawah tabel daftar produk. Nah, setelah kita aktifkan, kita klik baru, kita akan mengisi, kita letakkan kursor kita pada baris yang kosong. Nah, caranya kita isi pada kolom kode kita scan barcode. Kalau seandainya produk itu tidak ada barcode atau kita tidak punya scanner, maka kita ketik angka yang ada di barcode itu. Atau kalau bagi produk yang tidak ada barcode, kita buat kode khusus untuk produk tersebut. Lalu pada kolom nama produk kita buat namanya. Terus pada kolom kategori kita buat persediaan, kita pilih persediaan. Pada kolom satuan kita isi
pieces, pada default satuan kita isi pieces. Lalu kita lanjut pada kolom harga beli. Kita ketik situ harga beli berapa. Pada kolom diskon kita kosongkan, kolom pajak kita kosongkan juga. Terus kita ketik lagi harga jual 1. Kenapa harga jual 1? Karena dia ada harga jual 2, harga jual 3. Harga jual 1 ini maksudnya kalau seandainya kita membuat harga khusus yang lain untuk misalnya member, nah, maka kita buat nanti harga jual 2 misalnya. Nah, selanjutnya sorot panah ke bawah, sorot panah ke atas, atau klik simpan. Kita pilih ya, kita klik tutup, dan kita pilih ya. Itu sudah selesai satu produk kecap ABC yang kita masukkan ke dalam grup produk makanan. Nah, untuk produk-produk yang lainnya juga seperti itu. Tinggal mengisi semua kolom-kolom yang sudah Ibu tuliskan di sini ke dalam data-data yang ada pada produk yang akan kita masukkan. Yang perlu kalian ingat adalah jangan sampai kalian meninggalkan mengisi satuan dan default satuan. Kalau usaha kita adalah usaha retail, berarti kita menjual dalam bentuk pieces. Berarti satuannya kita buat pieces. Dan jangan lupa juga menulis harga beli dan harga jual. Dan ingat satu lagi, jangan sampai harga jual lebih rendah dari harga beli. Kalau itu terjadi, maka di saat transaksi kita tidak bisa menjual. Ditolak oleh sistem. Nah, kalian tinggal melanjutkan lagi pada produk-produk yang berikutnya. Nah, kegiatan berikutnya adalah memasukkan data barang yang dibeli. Nah, tugas ini dilakukan oleh operator gudang. Data-data apa yang akan kita masukkan? Yaitu kita menyalin data yang ada pada faktur pembelian. Yang kedua, kita membuat laporan pembelian. Yang ketiga, kita melakukan pembayaran hutang dagang. Yang keempat, kita membuat laporan persediaan. Untuk lebih jelasnya, kalian simak uraian Ibu selanjutnya. Nah, SOP memasukkan data barang yang dibeli. 1. Klik menu pembelian. Yang kedua, klik pembelian. Yang ketiga, klik baru atau tekan tombol F1. Yang keempat, cari kode pemasok dengan mengetikkan kode pemasok. Yang kelima, pilih pemasok. Yang keenam, scan barang atau ketik angka yang ada di barcode. Lalu muncul nama barang. Nah, lalu kita akan mengetik angka 24, itu jumlah itu ya, jumlah barang yang kita beli. Pada kolom jumlah, lalu kita buat satuannya pieces, lalu kita masukkan harga pembelian itu sesuai di faktur pembelian yang kita punya ya. Terus diskon, kalau ada diskon kita buat diskon, kalau tidak ada kita kosong aja. Pajak, kalau ada pajak kita buat, kalau tidak kita kosongkan aja. Kalau ada misal 10% dalam bentuk persen, sementara yang pajak yang tidak dalam bentuk persen dalam bentuk angka. Nah, bersihnya ini akan sistem akan menghitung sendiri. Lalu langkah yang ke-9, aktifkan jangka pembayaran dengan cara diklik. Nah, kalau untuk pembelian tunai, pada termin bayar aktifkan tunai. Nah, untuk pembelian kredit, pada termin bayar aktifkan kredit. Lalu isi jangka pembayaran. Batas hari diskon, angkanya berapa, tanggalnya tanggal berapa. Terus kalau ada diskon, angkanya berapa. Terus tempo bayar, angkanya berapa, dan tanggal berapa harus dibayar.
Langkah kerja ke-10 yaitu aktifkan pembayaran dengan cara diklik pembayaran tunai, isi jumlah pembayaran, lalu isi diskon kalau ada. Pada pembayaran kredit tidak diisi. Lalu langkah berikutnya adalah klik simpan, pilih ya, klik tutup, pilih ya. Itu adalah pembelian yang kita masukkan angka-angkanya. Nah, SOP yang selanjutnya adalah laporan pembelian. Kalau kita sudah memasukkan data pembelian tadi, kita buat laporan pembelian. Caranya bagaimana? Nah, SOP-nya begini. Klik menu pembelian. Yang kedua, klik laporan-laporan. Yang ketiga, klik rangkuman pembelian. Yang keempat, tentukan dari tanggal sampai tanggal. Maksudnya laporan ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang akan kita buat laporannya. Lalu kita klik jalankan. Lalu langkah ke-6, pilihan tipe aksi. Misalnya kalau kita hanya menampilkan di layar, kita preview. Kalau kita mau mencetak, kita pilih printer. Atau kalau kita hanya sekedar menyimpan, kita pilih simpan. Lalu kita klik OK, kita klik tutup, kita pilih ya. Nah, kalau kita membeli tadi dengan kredit, pembelian kredit, maka akan mengakibatkan timbulnya hutang dagang. Nah, sekarang mau kita lihat bagaimana cara pembayaran hutang dagang. SOP-nya begini. Satu, klik menu pembelian. Yang kedua, klik pembayaran hutang. Yang ketiga, klik baru atau tekan tombol F1. Yang keempat, pilih pemasok atau supplier yang akan dibayar hutangnya. Yang kelima, pilih jenis pembayaran. Yang keenam, cari faktur yang akan dibayar. Yang ketujuh, ketik jumlah pembayaran. Yang kedelapan, klik simpan. 9, pilih ya. Ke-10, klik tutup. Yang ke-11, pilih ya. Setelah kita menginput data pembelian yang kita beli, maka kita sudah bisa juga membuat laporan persediaan barang. SOP-nya bagaimana? Nah, kita lihat ya anak-anak ya. Satu, klik menu produk. Yang kedua, klik laporan-laporan. Yang ketiga, klik persediaan produk. Yang keempat, pilih dari tanggal sampai tanggal berapa. Sama seperti tadi, kita mau buat laporan ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita tentukan tanggalnya. Lalu kita klik jalankan. Yang keenam, kita pilih tipe aksinya. Seperti tadi yang Bu jelaskan, apakah hanya tampil di layar, kita pilih preview. Kalau kita mau mencetak, kita pilih printer. Atau kita kalau mau menyimpan, kita pilih simpan. Lalu kita klik OK, kita klik tutup, kita klik ya. Nah, tadi kita sudah membahas dari awal tadi kegiatan transaksi atau sebelum kegiatan transaksi. Sekarang kita akan membahas, Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan proses transaksi. Di saat transaksi itu berlangsung, yang akan kita kerjakan yang pertama adalah persiapan pengoperasian mesin kasir point of sale. Kegiatan ini dilakukan oleh tenaga kasir. Untuk lebih jelasnya, ikuti uraian Ibu selanjutnya. Nah, persiapan yang akan kita perlukan sebelum kita mengoperasikan mesin kasir, kita buka dulu aplikasi yang akan kita pakai. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan aplikasi yang kita pakai adalah aplikasi Ecosys. SOP-nya bagaimana? Nah, yuk ikuti ya. Satu, tekan tombol power CPU dan tombol di monitor. Tunggu sampai muncul kotak untuk login. Nah, yang kedua, ketikkan nama user. Kita sudah buat
database di awal, ketik membuat database, nama user apa yang kita buat tadi? Nah, ya, tadi adalah putri_31. Nah, ini dimasukkan lagi yang kita buat nama user tadi. Lalu kita ketikkan password yang kita buat tadi juga, yaitu 12345. Lalu kita pilih database, kita pilih ada tanda panah nantinya di situ, kita pilih database yang kita buat, yaitu putri_31. Kalau sudah ketemu database-nya, kita klik OK, kita klik ya, lalu yang ketujuh muncul layar internet. Nah, jadi kalau layar internet ini muncul, karena kita tidak memakai layar tersebut, kita tinggal close aja atau minimize aja. Lalu kita klik OK, yang ke-9 proses aktivasi sukses, muncul di layar kalimat proses aktivasi sukses. Lalu kita klik OK. Lalu proses yang ke-10 adalah proses selesai. Maka muncul form yang bisa kita pakai untuk kegiatan transaksi. Nah, yang perlu kita persiapkan satu lagi setelah kita membuka aplikasi, kita juga harus pandai untuk menutup aplikasi ekosis tersebut. SOP-nya bagaimana? Gampang sekali anak-anak, cukup 4 langkah aja. Langkah yang pertama, klik close. Langkah kedua, muncul kata konfirmasi backup database. Kita pilih, kita klik tidak, karena kita tidak perlu membackup-nya. Backup itu adalah menyimpan datanya, tidak perlu ya nak ya. Nah, langkah yang keempatnya, muncul kalimat akhiri ekosis, kita pilih ya. Maka aplikasi ekosis kita sudah tertutup. Kegiatan dalam proses transaksi yang lain yang harus kita lakukan adalah perhitungan total harga dan pengembalian uang kepada pelanggan. Nah, bagian yang pertamanya kita lihat adalah tugas awal seorang kasir. Nah, yang pasti jabatan ini dilakukan oleh petugas kasir. Nah, SOP yang pertama kita lihat adalah SOP mengoperasikan mesin kasir point of sale atau POS. Nah, yang pertama kita membuka database. Yang kedua, memasukkan ID atau password kasir yang bersangkutan. Yang ketiga, memasukkan modal awal atau kas awal kasir. Yang keempat, menyiapkan peralatan penjualan lainnya seperti tas atau kantong plastik, alat tulis, nota, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah mengoperasikan mesin kasir. Nah, selanjutnya kita lihat adalah SOP pelaksanaan tugas kasir. Yaitu seorang kasir bertugas yang pertama menghitung modal awal yang ada di cash drawer. Apakah sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang kedua, hidupkan mesin POS dengan kunci yang diberikan oleh admin atau supervisor dan memasukkan ID kasir dan kode kasir. Ini dilakukan kalau bentuk mesin aplikasinya mengharuskan kita seperti ini. Kalau tidak, langkah ini bisa kita abaikan. Tugas yang ketiganya memeriksa perlengkapan yang diperlukan untuk pada saat bertugas, seperti kantong uang, kantong plastik, formulir bukti setoran, kertas faktur di printer, dan sebagainya. Lalu periksa apakah alat EDC dan lampu UV berfungsi dengan baik. Setelah mesin kita sudah siap dioperasikan, barulah kita bisa melayani konsumen dan mengaktifkan POS ekosis_4. Untuk itu, kita harus mengaktifkan user kasir. Caranya, yang pertama adalah buka atau login ekosis. Yang kedua, ketik nama user, misalnya kasir. Yang ketiga, ketik password, contohnya 12345. Lalu yang keempat, klik OK. Nah, setelah selesai kita persiapan, prepare untuk
alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan, kita selanjutnya melayani konsumen. Dan jabatan ini juga dilakukan oleh seorang tenaga kasir. Nah, yang harus kita kerjakan adalah mengaktifkan POS atau point of sale untuk melayani konsumen. Nah, caranya adalah satu klik menu penjualan, yang kedua klik ekosis POS, yang ketiga klik baru atau tekan tombol F1, yang keempat layar untuk menghitung transaksi terbuka dan siap melayani konsumen. Nah, kegiatan berikutnya adalah menghitung transaksi. SOP-nya sebagai berikut. 1. Scan barang. Nah, kalau barang kita itu tidak ada barcode-nya, berarti tidak bisa di-scan. Maka langkahnya adalah kita ketik atau kita cari kode yang sudah kita buat terhadap barang tersebut. Atau mungkin kita tidak punya alat scanner atau alat scanner kita rusak. Kita tinggal mengetik kode angka-angka yang ada di barcode barang tersebut. Lalu kita tekan enter. Nah, lakukan sebanyak barang yang dibeli konsumen. Setelah itu kita ketik jumlah pembayaran. Nah, jadi setelah ditotal semua, setelah ditekan enter, dia akan tertotal. Lalu kita tanya ke konsumen, dengan jumlah pembeliannya itu dia membayar dengan jumlah pembayaran berapa atau dengan uang berapa. Lalu kita ketik jumlah angka pembayarannya, uangnya, lalu kita tekan enter untuk menyimpan, lalu kita tekan enter lagi untuk perintah print. Lalu kita tekan enter lagi untuk membuka cash drawer. Nah, setelah cash drawer terbuka, kita ambil uang sebanyak pengembalian uang konsumen yang akan kita serahkan kepada konsumen. Nah, setelah kita ambil, kita letakkan uang yang dibayar konsumen ke tempatnya, kita ambil uang pengembaliannya, lalu laci kita tutup. Nah, setelah laci kita tutup, kita serahkan ke konsumen struk dengan sisa kembalian uang belanjaannya. Nah, setelah itu kita tekan enter untuk membuka layar baru untuk transaksi berikutnya. Nanti kalau datang konsumen lagi, diulang lagi seperti ini. Nah, kalau kita menghitung transaksi tanpa di scanner, nah caranya begini. Nah, kita klik baru atau tombol F1 kita tekan. Yang kedua kita klik kode pada tabel di bagian bawah. Lalu kita pilih barang yang akan kita beli. Lalu kita klik OK. Lalu kita masukkan barang yang dibeli. Lalu kita lakukan sebanyak barang yang dilakukan. Kita lakukan sebanyak barang yang dibeli berulang-ulang. Setelah itu kita klik pembayaran. Maka muncullah jumlah pembayaran. Lalu kita ketik berapa uang yang diserahkan oleh konsumen. Setelah itu kita tekan enter untuk menyimpan. Kita tekan enter sekali lagi untuk perintah print. Lalu kita tekan enter sekali lagi untuk membuka cash drawer. Uang yang diserahkan oleh konsumen tadi kita simpan di laci uang. Dan kita ambil uang untuk uang pengembalian kepada konsumen. Lalu kita tutup laci kasir. Nah, uang pengembalian itu kita serahkan beserta struk kepada konsumen. Lalu kita tekan enter untuk membuka layar baru untuk transaksi berikutnya. Jadi kalau kita sudah tekan enter, berarti layar untuk transaksi kita standby lagi untuk menunggu konsumen yang selanjutnya. Nah, kasir memasukkan data barang yang dibeli ke dalam mesin point of sale dengan cara men-scanning barcode yang tertempel di barang tersebut. Apabila satu, barcode tidak dapat di-scan, input nomor artikel secara manual.
Kedua, perhatikan apakah keterangan di layar monitor sesuai dengan fisik barangnya. Yang ketiga, tidak ada barcode tidak dapat dibawa. Letakkan barang tersebut secara terpisah sampai seluruh barang yang lain selesai di-scan dan dipindahkan ke troli lain. Setelah itu, baru periksa nomor artikel barang yang bermasalah tersebut di komputer. Yang keempat, barcode tidak sesuai dengan barangnya atau jenis dan harganya. Hubungi admin atau manajer untuk dicari penyebabnya. Yang kelima, jika customer membeli lebih dari satu barang yang sama, scan barang yang bersangkutan atau scan barang satu saja, kemudian tekan tombol escape, tekan angka sesuai dengan jumlah yang dibeli. Nah, kegiatan berikutnya setelah transaksi terjadi, kita menonaktifkan layar pos untuk penjualan. Langkah yang pertama kita klik menu tutup, yang kedua kita klik ya, maka layar untuk menghitung transaksi tertutup. Jadi tidak bisa dilakukan transaksi lagi. Nah, setelah transaksi selesai dikerjakan, tugas akhir seorang kasir adalah satu, menyusun uang dengan rapi per pecahan. Uang logam dimasukkan ke dalam kotak kantong plastik. Dokumen-dokumen yang ada dikumpulkan. Terus periksa apakah laci drawer telah benar-benar kosong dan tidak ada uang dan dokumen yang terselip di mesin pos. Drawer beserta dokumen-dokumen kemudian dibawa ke kasa untuk dihitung oleh kasir yang bersangkutan. Yang kedua, uang hasil penjualan yang berada di drawer harus disetorkan secara rutin ke kasir pusat. Yang ketiga, proses penyetoran sebagai berikut. Kasir merapikan uang dengan yang akan disetor per pecahan. Kasir menghitung uang yang akan disetor dan setelah itu mengisi formulir bukti setoran kasir secara lengkap dan benar. Tidak diperkenankan untuk melakukan coretan, tip X, dan koreksi lainnya di formulir bukti setoran. Lalu kasir mengisi identitasnya, tanggal, ID kasir, nomor til dan nomor kantong di formulir bukti setoran kasir. Jangan mengisi hasil perhitungan di formulir tersebut. Berikutnya, kasir memasukkan uang yang ada akan disetor beserta formulir bukti setoran KP ke dalam kantong uang. Kantong tersebut digembok dan diserahkan ke DM atau ADM untuk dibawa ke dalam kasana atau diserahkan ke kasir pusat. Bukti setoran kasir tetap dipegang oleh kasir yang bersangkutan. Berikutnya adalah kasir mencocokkan hasil perhitungannya dengan hasil perhitungan kasir pusat. Jika terdapat selisih, beritahu DM atau administrasi untuk melakukan perhitungan ulang. Berikutnya setelah cocok, kasir dan kasir pusat mencantumkan nama dan tanda tangannya di formulir bukti setoran kasir dan kasir pusat sebagai bukti masing-masing setelah setuju dengan jumlah uang yang diserah terimakan. Nah, kegiatan yang ketiga setelah pra, proses, dan pasca yaitu kegiatan setelah transaksi selesai dilakukan. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh seorang tenaga kasir. Apa aja yang akan dilakukan seorang kasir setelah terjadi transaksi? Ikuti uraian Ibu berikut. Nah, jika petugas kasir selesai melakukan tugasnya sebagai tenaga kasir, maka kasir tersebut harus membuat laporan penjualan harian. Langkahnya adalah satu, klik menu penjualan. Yang kedua, klik laporan-laporan. Yang ketiga, klik rangkuman penjualan. Yang keempat, tentukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Maksudnya laporan ini kita buat rentang waktunya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu klik jalankan.
Lalu pilih tipe aksinya, preview, apakah printer, apakah simpan. Setelah kita pilih salah satu, lalu kita klik OK, kita klik tutup, kita klik ya. Nah, sikap yang harus dipunyai oleh seorang tenaga kasir. Nah, yang pertama disiplin, jujur, teliti, bertanggung jawab, dan taat azas. Rinciannya Ibu sudah pernah bahas pada video pembelajaran yang sebelumnya. Silahkan kalian simak lagi pada video tersebut agar kalian bisa memahaminya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini tentang operasional mesin pembayaran tunai. Yang kita bahas tadi adalah mesin kasir point of sale dengan menggunakan aplikasi Ecosys. Terima kasih anak-anak sudah menonton video yang Ibu buat ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.